Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Indonesia maju, Indonesia berbudaya. Kita ketemu lagi, kali ini kita melanjutkan diskusi. Kalau kemarin kita terputus terkait pemimpin masa depan untuk Indonesia. Kali ini kita juga kembali lagi bersama Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi, bersama juga Bang Oheo, di mana beliau dari Sulawesi Tenggara. Beliau pengamat bidang politik dan kebijakan publik. Sedangkan Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi, atau yang sering disebut Gus Andi, ini sebagai pakar ilmu komunikasi. Kali ini kita ingin melanjutkan tentang pemimpin yang ideal ke depan itu bagaimana sehingga bisa melestarikan adat budaya. Kali ini kita langsung ke Gus Andi dulu. Gus, kalau kemarin itu kan disampaikan bahwa pemimpin Indonesia ini yang akan datang ini paling tidak memahami ilmu sejarah budaya Nusantara ini. Di 2024 ini menurut Gus Andi bagaimana? Monggo Gus Andi. Iya. Terima kasih sederek semuanya. Kita bagusnya ngopi dulu ini. Cocok. Ya, Pak, ayo. Ngopi dulu ini ya. Ini kopi khas Salatiga ini. Nggak usah sebutkan namanya. Nah, terima kasih. Ini ada kelapa muda, ada tempe. Kita di sebuah alam terbuka yang sangat asri. Nah, begini, menyongsong tahun 2024, banyak tokoh-tokoh yang sudah diperhitungkan untuk maju ya. Kalau saya menggunakan teori komunikasi fenomenologi, artinya kita melihat sesuatu yang tampak ya dalam alam sadar kita, tentu ini akan kita kaitkan dengan figur-figur yang muncul, baik itu dimunculkan oleh lembaga survei maupun oleh para pengamat-pengamat, serta memang dari media sosial ini terkesan mendapat simpati masyarakat. Ya, kita lihatlah calon presiden kita itu ada yang menonjol dalam survei ya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Ditambah lagi beberapa figur lainnya seperti Pak Erlangga Hartarto, Ibu Puan Maharani, ada Bapak Erick Thohir, ada Bapak Ridwan Kamil, ada Bapak Muldoko, bahkan Bapak Jenderal Andika Perkasa, juga ada Ibu Kofifa dan sebagainya ya, untuk tokoh perempuannya. Nah, semua figur-figur ini punya karakter dan punya tipologi yang berbeda-beda. Dan dalam proses alam ini tentu kita akan bisa melihat siapa yang tangguh dalam menghadapi situasi ke depan ini yang penuh dengan tantangan. Baik itu tantangan dalam dirinya, mentalitasnya, maupun tantangan dari alam sekitarnya, ujian dari masyarakat dan sebagainya. Nah, figur-figur calon presiden ini sangat mengemuka dengan gagasan-gagasan yang sekarang sudah disampaikan di publik ya. Dalam konteks fenomenologi ya, kita bisa melihat bahwa ada figur-figur yang sangat dicintai masyarakat. Nah, tentu kita berharap ke depan untuk menjadi pemimpin nasional yang hebat ini adalah pemimpin yang memahami akar sejarah bangsa ini. Karena kebesaran suatu bangsa tergantung sejarah dan budayanya. Karena apa? Justru dari budaya yang akan kita elaborasi, kita akan tonjolkan, ini menjadi kekuatan spektakuler untuk menjadi negara besar yang akan banyak diminati oleh dunia. Karena di situ ada
peradaban yang hebat, ada situasi romantisme kebangsaan yang luar biasa, dan bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang sudah top ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan transformasi digital sudah kelihatan di mana-mana itu ada sebuah peradaban yang banyak orang baru tahu ternyata hebat ini Nusantara ini. Nah, dari situlah saya tidak berpanjang lebar ke lain-lainnya. Yang penting pemimpin ke depan ini memahami akar budaya Nusantara, mau melihat dan mengembangkan aspek-aspek ini, karena ini akan menjadi sumber ekonomi seperti di negara lain. Negara lain tuh ada yang tidak punya sumber daya alam, ya sumber daya lain-lainnya itu tipis. Tapi orang mau berkunjung ke sana karena apa? Kita dibangun romantisme untuk bisa melihat. Di situ ada istana kerajaan yang lama, di situ ada bangunan-bangunan tua, ya, old town dan sebagainya. Terus di situ ada kehidupan yang dibangun, ada seni lukis, ada kuliner, ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini bisa diciptakan di negara ini. Nah, manajemen-manajemen yang terkait dengan pemberdayaan kebudayaan inilah harus tercermin dalam figur-figur pemimpin nasional ke depan. Nah, saya tidak perlu menyampaikan siapa yang paling unggul, tapi ke depan itu kayaknya seorang wakil presiden pun menentukan ini jalannya sebuah kepemimpinan maupun keterpilihan. Karena kita belum pernah membahas siapa wakil presiden yang cocok dan sebagainya. Namun saya perlu untuk meresapi dulu kira-kira figur mana yang memang cocok dan sebagainya. Ya, saya mohon nanti mungkin sahabat-sahabat saya yang bisa memberikan masukan. Terima kasih. Oke. Jadi tetap ada sebuah pemimpin yang memahami sejarah. Bagaimana Bang Oyo tentang pemimpin masa depan untuk Indonesia menyikapi sekarang ini? Bang, apa ya? Ini bicara Indonesia ini agak rumit sebenarnya ini. Rumitnya ini karena kita ini cuma ngambil satu, bawa ke meja, baru kita bahas, baru kita pilih. Bawa lagi satu, baru kita bahas. Ini realita ya. Hampir sekitar 400 tahun lebih di Indonesia ini pasca masuknya VOC hampir tidak ada pemilihan, hampir tidak ada pemimpin itu dipilih, tapi ditunjuk. 350 tahun VOC itu ditunjuk oleh Ratu Belanda. Begitu kita merdeka, siapa yang pilih Soekarno? Kan nggak ada. Kita bersepakat ini, Soekarno jadi presiden 20 tahun. Terus 30 tahun berikutnya siapa yang pilih Soeharto? Kan nggak ada. Kita ini tiba-tiba ada di posisi-posisi kritis dan krisis, tiba-tiba muncullah pemimpin. Nah, inilah sebenarnya ciri khas Indonesia, bahwasanya pemimpin yang akan datang itu biasanya ciri-cirinya itu adalah siapa yang muncul di saat-saat kritis, dan krisis dia yang menyelamatkan Indonesia atau keadaan pada saat itu. Nah, kita dulu kalau di budaya kan kita lihat bagaimana sosok Ken Arok itu muncul di saat kritis atau krisis. Dia bukan anak siapa-siapa, tapi dia berhasil menjadi raja besar. Kemudian ya saya sering berdiskusi sama Gus Andi, tiba-tiba muncul lagi tokoh Danang Sutawijaya. Kan dia bukan putra mahkota ini, tapi dia berhasil membentuk sebuah kerajaan besar yang tiba-tiba dialah yang menjadi penentu peradaban Indonesia. Nah, kita hampir terjadi hal-hal yang demikian itu dengan Jokowi ini. Ya, mudah-mudahan Jokowi ada profil seperti Jokowi yang datang ya. Tapi ini kan kita tidak tahu ini siapa, karena cerita tentang kepemimpinan ataupun Indonesia ini penuh dengan misteri alam. Nah, siapa yang bisa membaca misteri ini? Ya, sebenarnya kita ini juga ada beberapa kelompok masyarakat atau orang yang bisa melihat keadaan ini. Bagaimana caranya? Ya, kita melihat track record. Siapa yang memiliki track record yang kira-kira dia nasionalis, dia memahami Indonesia ini baik dari sisi struktur budaya maupun struktur sosiologinya. Nah, inilah orang-orang yang seperti begini sebenarnya bisa saja nampak. Nah, ini tapi kan ini ada apa ya? Ada semacam sebuah tembok besar nih. Apa tembok besar itu? Demokrasi, itulah tembok besar kita. Dulu, mohon maaf nih, tadi disebut
ada sosok seperti Jokowi. Ya. Apakah ini arahnya Bang Oyo ini untuk masuk ke 3 periode atau bagaimana? Ya, Jokowi ini kan adalah pemimpin yang muncul karena sebuah apa ya? Kita tidak pernah memprediksi, dia tiba-tiba muncul ini kayak judul Ken Arok dulu itu. Ya kalau memang Jokowi ini mampu untuk memimpin negara ini lebih bagus lagi dan itu adalah komitmen kita semua, ya kenapa tidak? Bagaimana dengan konstitusinya? Ya kan konstitusi itu kan bukan kitab suci. Kalau kitab suci itu kita tunggu Tuhan turun di bumi baru dia rubah. Kalau ini kan tidak, kita tinggal berkumpul di satu meja. Oke, kita mau rubah pasal 1, 2 dan 3. Itu bisa saja. Atau kalau tidak kan banyak solusi konstitusi. Jadi konstitusi itu selalu punya solusi. Ketika terjadi deadlock, maka pasti ada solusi. Apa solusinya? Ya kembali ke draft lama. Itulah yang sering terjadi. Kita ini sudah pernah memainkan dua kejadian ya. Pertama itu adalah Dekret 55. Pada saat itulah kita ingin kembali ke format yang lama. Apa format lama? Ya kita sudah lah yang kita sepakati di awal. Nah, itu satu. Pada saat juga Gus Dur juga ingin mengembalikan dia memainkan dekret sebagai sebuah alat politik untuk memainkan konstitusinya. Nah ini juga bisa saja kita lakukan. Artinya hal-hal yang demikian itu bisa dilakukan. Sekali lagi ini butuh konsensus ya. Siapa yang berhak untuk berkonsensus? Ya seluruh rakyat Indonesia. Bukan satu partai, bukan satu orang, bukan satu kelompok, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut Bang Ohyo, tadi disampaikan oleh Gus Andi, Wapres juga menentukan nih. Bagaimana menurut Bang Ohyo? Ya, Wapres ini, profiling Wapres ini sebenarnya kita sekarang harus melihat apa ya? Wapres ini bukan lagi sekedar dia ban serep ya. Tapi Wapres ini adalah sebagai mitra atau partner dari presiden yang terpilih. Jadi ini kan satu paket. Pemilihan Pilpres itu selalu satu paket. Bukan kita pilih presiden, tetapi kita pilih pemimpin yang menjadi presiden dan wakil presiden. Dia harus berpasangan. Tidak bisa nanti dia sendirian jadi wapres, nanti dia tunjuk suka-sukanya wapres yang tidak bisa. Jadi ini harus berpasangan, satu paket. Nah, bicara tentang profiling wapres, maka wapres yang sangat bagus itu adalah sosok yang bisa menjadi penyeimbang dari apa ya, kerakusan politik dari beberapa orang, entah itu siapapun yang ditunjuk jadi presiden. Kan begini, siapapun yang menjadi calon presiden, wakil presiden harus melalui perwakilan parpol. Berarti dia harus memenuhi kriteria apa yang diinginkan oleh parpol itu, baik secara ideologi ataupun keinginan ataupun program parpol itu. Bagaimana kalau dia si presiden memiliki program tersendiri? Maka dia tidak bisa, karena dia harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan parpol yang ikut memilih atau yang mendukungnya. Nah, disinilah fungsi Wapres itu. Wapres akan menjadi sebuah sosok penyeimbang terhadap terkuncinya si presiden tersebut kalau dia terpilih ya. Maka Wapres yang ideal ke depan itu adalah yang memiliki ruangan yang banyak, yang besar, yang tidak pernah terkunci oleh satu parpol apapun. Kalau bisa dia independen. Kalau bisa, walaupun nanti yang dipilih dia harus menjadi bagian daripada sebuah parpol yang memilih, tapi itu dikasih saja si presidennya. Yang maksud saya yang wapresnya ini kalau bisa dia tidak berparpol, tapi dia dimiliki oleh seluruh manusia yang independen. Pak Imam, Siap. Saya ada gambaran kalau waktu Jokowi memilih Ma'ruf ini, kalau tahun seperti ini apakah Kiai Said Agil ini mampu sekali tidak ikut di dalam ya keramaian dia tuh spesialisasinya menyelesaikan masalah Itu nanti, Mbak. dan itu nilai orang-orang pengikutnya banyak sekali. Gimana? Mohon maaf. Jadi intinya di sini tadi Bang Ohyo menyampaikan Wapres juga ikut menentukan ya. Ya. Sama seperti Gus Andi. Wapres yang ideal itu yang menurut Gus Andi yang bagaimana, Gus? Iya. Kalau kita fokus pada karakteristik calon pendamping presiden atau wapres ya, tentu beliau punya ketokohan sebagai guru bangsa. Ya, karena kita tidak tahu presiden ini dalam skala
atau klasifikasi umur itu apakah beliau masih muda atau masih menjelang tua atau memang sepuh sekali, kita tidak tahu. Tapi kalau Wakil Presiden ini sudah menjadi seorang tokoh guru bangsa, tentu dari sisi umur pasti cukup. Dari ketokohan, beliau pasti mempunyai sebuah jaringan. Yang saya maksud jaringan tentu massa ya, jaringan yang konkret saja. Beliau punya pengikut lah bahasanya, pengikut banyak, dan beliau memimpin atau pernah memimpin sebuah organisasi yang besar ya, yang punya dimensi global juga, karena pluralismenya, kebinekaannya terjaga oleh kekuatan dan jaringan ormas ini. Lalu bagaimana Nyoman Bagus? Kalau dia disampaikan itu, mungkin calon wapres yang saat ini kan memang banyak yang belum muncul nih. Yang baru muncul baru kayak Jarik, Ganjar, Erik dan gitu. Lah, kalau melihat ini tadi, melihat yang disampaikan ini, menurut Gus Andi, sosok tokoh agama juga tokoh pluralisme seperti Yai Said, menurut Gus Andi bagaimana nih? Nah, ini kan berkaitan dengan komposisi ya, konfigurasi. Dalam pandangan saya, untuk memimpin Indonesia itu memang nasionalisme religius ini adalah gabungan komposisi yang tepat, atau lebih dikecilkan lagi, gabungan antara umaro dan ulama ya, atau sebaliknya. Tapi umaro dan ulama ini hal yang ideal. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, capres-capres yang muncul ini kebanyakan umaro ya, yang nasionalis, yang punya kegiatan-kegiatan dalam berpartai dan kegiatan-kegiatan lainnya. Keulamaannya masih sedikit. Sehingga ini memang perlu komposisi seorang guru bangsa yang ulama punya jaringan kuat di di organisasi massa maupun di pondok-pondok dan sebagainya. Karena sebenarnya masyarakat kita ini kan sebagian besar masyarakat muslim. Dan sebagian besar dari muslim itu ya muslim yang berjaring dengan kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tentu ada Nahdlatul Ulama ya. Terus Muhammadiyah juga ada di situ, juga besar dan lain-lainnya. Tapi NU ini sebenarnya saya melihat dan mendalami di berbagai daerah ini, nuansa kebatinan masyarakat itu lebih mengenal dan mendekat dengan NU ini lebih banyak sangat-sangat kentara di bawah itu. Nah, kalau tadi disebutkan Mbah Rio, tokoh yang sekarang diam dan tidak ikut dalam rame-rame dalam bursa, tapi beliau punya kapabilitas yang luar biasa, ya masuk akal ya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot ya, yang sekarang sedang mendalami untuk menggiatkan berbagai aktivitas kegiatan keagamaan, kemudian memimpin lembaga persaudaraan umat Islam dan sebagainya. Dan beliau adalah salah satu tokoh muslim internasional dunia bersama Pak Jokowi dengan Pak Habib Lutfi dan sebagainya. Sama seperti dengan sekarang Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Ini nuansanya kan sangat adem, enak. Lah, ada sebuah harapan lagi ke depan ini, ada komposisi yang demikian. Siapapun kalau didampingi Kiai Said, kemungkinan ini ya, bukan kita memprediksi untuk sesuatu yang, tapi ada kemungkinan lebih mudah terpilih dan masyarakat sangat menerimanya ini. Karena Indonesia masih menggunakan sistem budaya nasional religi ya Gus ya. Betul. Itu yang memang sekarang harus menjadi patron kepemimpinan nasional itu, kombinasi seperti itu. Saya kira apa yang menjadi pertanyaan Mbak Rio ini sungguh cerdas ini Mbak. Mungkin sebab saya lihat Mbak lebih banyak mengenal figur Yai Said dari mana kok
bisa Saya memunculkan. lihat beberapa kali di pondok itu grassroots hebat sekali. Beliau bagaimana menghubungkan dia lulusannya dari. Mohon maaf, Barjo, agamanya apa? Kalau saya mau saja ya Nasrani ya. Bayangkan, tapi saya suka sekali. Barjo ini seorang Nasrani, non Muslim, tapi menyebut kefiguran Yai Said. Yai Said luar biasa, Romanto. Betul-betul hebat. Dan saatnya hari ini tuh impian saya beliau bisa mendampingi seorang presiden yang kuat, melanjutkan teorinya Pak Jokowi, dan ini menjadi sangat erat. Jadi insya Allah Indonesia lebih maju lagi. Oke. Ya. Kalau menurut Bang Oyo gimana nih? Ini muncul yang disampaikan nama religinya, ketokohannya, pluralismenya itu Kiai Said. Bagaimana menurut Bang Oyo sebagai pengamat politik ini? Ini kalau sebenarnya saya melihat sosok Said Agil Siraj itu sebenarnya bukan tokoh religi ya, dia tokoh filosof ya. Jadi saya keluar dari wilayah Pakem untuk melihat konstruksi sosiologinya beliau itu atau personifikasi beliau itu bukan sebagai sosok dia religius, dia bukan religi ini. Terkait di agama itu, agamanya dia Islam ya itu silakan. Tetapi saya melihat beliau ini adalah filosof ya. Dan inilah yang kita butuh. Kalau kita bicara tentang bapak bangsa, kita ini kan ada konsep besar dengan Indonesia ini gitu loh. Konsep besar Indonesia ini tidak boleh terjemahkan pakai ekonomi, pakai kekayaan. Ingat loh, amanat undang-undang itu adalah negara kesejahteraan, bukan negara kaya. Jadi beda antara kita melihat wealthy state dengan welfare state. Wealthy state itulah yang konsep ini yang dimainkan di negara Eropa. Yang penting kita kaya, kita punya ekspor tinggi daripada import. Lah ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia ini welfare state, negara kesejahteraan. Apa ukuran sejahtera itu? Bukan karena kita punya uang atau tidak. Intinya orangnya bahagia dan senang. Nah kita butuh filosof. Bukan butuh religius ini. Kalau religius itu ya pergi di tempat-tempat ibadah. Berarti Yai Said ini menjual secara politik. Kalau menurut saya, Said Agil ini, karena saya pernah berinteraksi dengan beliau, jadi saya melihat kualifikasi. Ini ada dua yang saya selalu lihat kalau seseorang, saya melihat orang itu ada dua. Pertama, apa kualifikasi dia? Nah, kedua, apa kapabilitas dia? Jadi kualifikasi dulu. Kualifikasi itu kalau kita ajak bicara kok nyambung. Kita bicara tentang ini kok nyambung. Kita bicara itu kok nyambung. Kita bicara tentang Buddha nyambung. Nah, ini kualifikasi. Artinya bacaannya banyak. Nah, yang kedua itu adalah kapabilitas. Nah, kita sudah pernah menguji Said Agil Siraj ini. Kita pernah uji atau beliau pernah menguji dirinya sendiri, terpilih menjadi ketua PBNU selama 10 tahun. Ini kapabilitas yang kuat ini bagi seseorang yang kalau kita jual yang kalau kita ingin persembahkan kepada negara Indonesia ini, inilah yang pas ini. Sosok Said Agil ini untuk mendampingi pemimpin siapapun itu calon presidennya ya. Sebab saya hampir sekarang ini melihat sebenarnya presiden ini akan dikunci nanti ke depan ini. Oleh siapa? Oleh parpol yang mendukung dia. Jadi percuma ini presiden hebat atau tidak hebat, saya tidak tahu apakah kita berhasil mendapat sosok seperti orang-orang seperti Jokowi ya. Jokowi ini berhasil, itu tadi kemarin yang kita diskusikan, Jokowi berhasil membuat komitmen tapi dia juga konsisten. Kan jarang ini orang bisa berkomitmen terus dia konsisten. Kalau menurut Bang Oyo, melihat tadi udah berinteraksi dengan Kiai Said. Menurut Bang Oyo, Kiai Said bagian dari manusia yang konsisten atau enggak? Kalau beliau konsisten, karena sejak kita kalau kita lihat baca, untuk melihat manusia ini konsisten kan sederhana. Satu, lihat tindakannya. Kedua, lihat pikirannya. Pikirannya ada di mana? Bukan di ketika bicara, tapi lihat buku-bukunya. Hampir rata-rata buku-buku Said Agil itu menulis tentang bagaimana datangnya Islam di Indonesia dan Islam ini mempengaruhi budaya Indonesia dan bersama-sama berkolaborasi. Dia tidak menghancurkan budaya yang ada di Indonesia, tapi Islam melebur diri menjadi sebuah budaya baru. Nah ini kan salah satu tesis dari Pak Said Agil Siraj. Artinya tidak banyak orang yang mengetahui tentang ini dan belajar secara lebih dalam tentang ini. Tapi pertanyaannya, Kiai Said bagaimana beliau menanyakan gitu ya? Ya, dijawab, itu. Ya.
dari pengamatan Gus Andi dalam bidang komunikasi. Tentu komunikasi nggak lepas dari politik. Dengan memunculkan nama Yai Said ini kan, ini beliau masih diam nih, posisinya diam, ya kan? Nggak mau memunculkan seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana bisa memuncul nama Yai Said ini ketika beliau harus mendampingi pemimpin? Ya, Yai Said itu tokoh yang rendah hati ya. Coba siapa saja bisa bertanya ke beliau apakah Yai Said akan maju dan sebagainya. Aku yakin beliau akan menjawab tidak ada. Beliau adalah orang yang ingin memberikan baktinya pada bangsa dan negara dan agama ini manakala dibutuhkan. Kalau betul-betul dibutuhkan, rakyat membutuhkan dan semua elemen membutuhkan, dan tentu agak dirayu dan didesak-desak baru mau. Karena saya melihat beliau sangat enjoy dengan kehidupan sekarang ya, memberikan tausiah, ceramah di mana-mana. Nah, dalam konteks komunikasi, jadi dengan teori fenomenologi itu, saya melihat, mengamati apa yang dilakukan Yai Said bahwa dalam ceramah-ceramahnya maupun dalam pemberitaan maupun kadang-kadang pernah bertemu di satu tempat gitu ya. Beliau bisa berceramah dengan mengelaborasi sebuah ilmu-ilmu fikih syariah dan kehidupan budaya, kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Beliau bisa munculkan itu. Yang kedua, beliau ini mau sowan ke beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan kalau ada peledakan bom di mana di gereja, beliau datangi, beliau sowani, beliau rangkul romo, pendeta dan sebagainya. Itu wujud dari jiwa pluralisme beliau. Kebinekaan beliau itu tumbuh secara alami. Dan yang paling penting, saya pernah membaca bukunya. Beliau itu hidup di negeri Arab itu selama 13 tahun ya, dengan menyelesaikan kuliah S1, S2, S3. S1, kalau tidak salah beliau belajar tentang sejarah Islam. Beliau kuasai betul. Kemudian S2-nya beliau kuasai semua kitab-kitab suci agama lain. Artinya ilmu perbandingan agama beliau bisa. Nah, yang ketiga apa yang disampaikan tadi, itu filsafat Islam. Jadi bagaimana beliau mendalami ketauhidan itu dengan penuh keseriusan. Dan saya pernah membaca bukunya Allah dan Alam Semesta, ini luar biasa. Jadi kemakrifatan beliau ini diimplementasikan dalam sebuah buku yang akan bisa dibaca banyak orang. Nah, dari kefiguran inilah saya melihat bahwa tokoh ini layak untuk dihadirkan menjadi pengayom kita. Bukan memimpin ya, dia itu mengayomi. Dia tidak butuh apapun terkait dengan kepemimpinan yang sifatnya terlalu hedonisme, transformasi yang terkait dengan kemodernan. Beliau hanya ingin menjaga kebinekaan, menjaga toleransi, dan beliau wujudkan dalam setiap statement-statementnya itu. Nah, inilah sosok yang kira-kira dibutuhkan oleh bangsa ini. Oke. Sebentar ini dulu, kita sambung besok lagi di session yang berbeda. Pada hari ini kita memperoleh satu hal, bahwa untuk Indonesia ke depan bukan hanya berpikir kepada capresnya saja, walaupun capres ini sebagai pemimpin, namun perlu ada pendamping yang memiliki nilai pluralisme. Dimunculkan oleh dua tokoh ini, nama Yai Said Akil, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, MPA nggih Gus? MA. Nah, walaupun posisinya beliau saat ini memang belum muncul ini, belum ada yang melirik kayaknya. Cuman yang jelas
Mungkin seperti yang disampaikan Mbah Rio tadi, salah satu pengamat budaya dari kota Surakarta, walaupun beliau bukan Muslim, Nasrani ya Mbah Rio ya. Namun beliau ini juga dekat sama pendeta ya guys ya, Mbah Rio. Tokoh-tokoh pendeta sama Romo ya. Nah, ini nama Yai Said mungkin menjadi referensi untuk capres-capres yang lain. Nama Yai Said ini sudah 10 tahun ya, berarti 2 periode. 2 periode ketua NU, PBNU pusat. Dan beliau memang banyak muncul. Beliau sangat hafal nazab dari wali-wali yang ada di sini. Kalau saya melihat cerita-ceritanya seperti itu. Monggo, yang jelas intinya kali ini kita mencoba membuat terobosan, bukan hanya capres, tapi cawapres itu juga bisa menentukan di 2024 yang akan datang. Sosok pluralisme sebagaimana yang ada di Yai Ma'ruf Amin sekarang ini ya Gus ya, itu juga akan bisa diulang lagi dan lebih energik kembali saat Yai Said Akil menjadi pilihan oleh capres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Gus. Terima kasih. Oke. Pak Ketua. Ya, siap. Bario. Bario, sukses, Pak Sek. Ya, Mbak. Oke.